Saudara terkasih, selamat hari Minggu. Khotbah kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis tertulis dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, Bapak Ibu, mungkin kita masih bisa mengingat Poda Parsaripeon atau dasar perkawinan orang Kristen bagi yang sudah menikah. Pesan kepada laki-laki atau kepada suami dikatakan, kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya, jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Pesan pada wanita atau istri dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh damai. Apakah suami atau istri mengingat dan melakukan pesan Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen ini atau tidak? Atau bahkan sudah melupakannya? Dalam nats ini kita bisa melihat Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Kristus di Kolose saat Paulus dipenjara di Roma. Dalam penjara, Paulus mendengarkan kabar bahwa orang Kristen di Kolose semakin banyak yang tidak lagi melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Baik sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat dan juga di tengah-tengah keluarga. Saudara terkasih, Paulus mengatakan dua hal. Yang pertama, mereka harus benar-benar hidup baru dan harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di sekitarnya dan juga dalam rumah tangga. Kedua, mereka sebagai anggota keluarga, baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak-anak, harus mengetahui posisi dan tanggung jawab juga perannya masing-masing. Itu diingatkannya. Apa peran suami, apa peran istri, apa peran anak-anak. Jika topik minggu kita pada hari ini dikatakan membangun keluarga bahagia. Saya pikir semua kita ingin hidup bahagia. Itu doa kita. Berikanlah kami kebahagiaan Tuhan. Pertanyaannya buat kita adalah, sudahkah keluarga kita termasuk keluarga yang bahagia? Mari kita jawab dalam diri kita masing-masing. Sudahkah keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia? Bagaimanakah wujud dari keluarga yang bahagia? Saya katakan, pertama, keluarga yang bahagia itu adalah jika tiap-tiap anggota keluarga tahu dan mau mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang mereka terima. Baik dalam berkat kecil, baik dalam berkat yang besar. Kedua, keluarga yang bahagia jika tiap-tiap anggota keluarga tahu dan mau melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perannya masing-masing. Apa peran suami, apa peran istri, apa peran anak, maka mereka harus melakukannya dengan baik. Dan itu akan menciptakan kebahagiaan. Dalam nats ini Rasul Paulus menasihatkan kepada setiap anggota keluarga dan tiap-tiap rumah tangga agar tercipta keluarga yang bahagia dibutuhkan tanggung jawab yang timbal balik dari setiap anggota keluarga. Kita bisa lihat ada perintah dan larangan yang harus dilakukan dan harus dijauhi dalam nats ini. Dalam ayat 9, ayat 18 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana harusnya di dalam Tuhan. Kata tunduk bukan berarti posisi istri menjadi lebih rendah dari suami. Sehingga istri menolak, buat apa aku tunduk? Kalau aku tunduk, hirasi oto mau. Karena hirana oto mau. Tapi tunduk dalam arti menghormati, menghargai suami. Meskipun istri memiliki prestasi yang lebih baik,
memiliki jabatan yang lebih baik, memiliki pekerjaan atau penghasilan yang lebih baik dari suami, seorang istri harus tetap menghormati dan menghargai suaminya. Itulah perkataan tunduk. Tunduk pada suami sebagaimana seharusnya dalam Tuhan dikatakan. Karena itu istri tidak tunduk pada kejahatan suami. Istri tidak tunduk pada kekerasan suami. Dan tidak tunduk pada kesewenang-wenangan suami. Itulah yang dikatakan tunduk pada suami sebagaimana harusnya di dalam Tuhan. Tunduk pada suami, istri harus menjadi kehormatan bagi suaminya. Jangan bertindak semaunya yang bisa mempermalukan suami. Jadi istri harus menjaga perkataannya, menjaga perbuatannya, supaya dia dapat membanggakan suaminya. Yang kedua, dalam ayat 19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi kita lihat tadi, jika istri diminta untuk tunduk kepada suami, maka sebaliknya suami juga harus mengasihi istrinya. Jika suami diminta mengasihi istrinya, istrinya harus tunduk kepada suaminya. Meskipun istri sudah tunduk pada suami, meskipun suami sebagai kepala rumah tangga, tapi suami tidak boleh bertindak semena-mena. Suami tidak boleh bertindak sesuka hati memerintah istri dan bahkan tidak boleh kasar terhadap istrinya. Baik melalui perkataannya, apalagi melalui perbuatannya, menghina istri, melakukan kekerasan fisik, dan lain sebagainya. Itu banyak terjadi. Ada suami yang melakukan kekerasan kepada istrinya, baik melalui perkataannya dan melalui perbuatan. Ada yang suami yang tidak segan memukul istrinya. Ada suami yang tidak segan menghina istrinya dengan perkataan. Mungkin karena istrinya mempunyai kekurangan dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih, mengasihi istri termasuk memberikan kebahagiaan bagi istrinya, mencukupi kebutuhannya, menolongnya. Kalau di bahasa Batak dikatakan manganju hagaleonna, bukan merendahkannya dalam kekurangannya, membimbingnya, melindunginya, dan lain sebagainya. Dan di sini diminta mengasihi tanpa syarat, sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan rela berkorban memberi nyawanya. Suami juga harus mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengasihi istrinya melalui perbuatannya kesehariannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bagian selanjutnya dikatakan dalam ayat 20, anak-anak wajib menaati orang tua, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hal ini juga menuntut tanggung jawab dari orang tua. Orang tua harus selalu menunjukkan perilaku baik. Orang tua harus menjadi teladan, memberikan perintah-perintah yang baik agar anak-anak juga tunduk untuk menaati orang tuanya. Jadi tidak boleh orang tua mengatakan kepada anaknya, kau harus tunduk kepada bapak, kau harus tunduk kepada mama. Tapi mereka tidak memberikan contoh yang baik. Tapi mereka tidak memerintahkan perintah yang baik kepada anak-anaknya. Orang tua dan anak harus berusaha melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tadi dikatakan anak-anak wajib menaati orang tua karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi ketika si anak taat kepada orang tuanya, maka itulah hal yang terindah di dalam Tuhan. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan senang terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita, maka Tuhan juga berkenan atas doa dan permohonan kita. Anak-anak tidak boleh menganggap rendah orang tuanya karena status sosialnya. Dalam Ulangan 27 ayat 16a dikatakan, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu bapanya. Jadi jangan ada anak yang menganggap rendah orang tuanya. Mungkin karena pendidikannya rendah, mungkin karena status sosialnya rendah, dan lain sebagainya. Itu hukuman bagi orang yang merendahkan orang tuanya. Tapi kita lihat juga upah bagi orang yang menghormati orang tuanya. Dalam Tita kelima dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu. Itu janji yang harus kita pegang. Ketika anak taat, ketika anak tunduk kepada orang tuanya, maka di depannya Tuhan menyediakan berkat yang besar baginya, kebahagiaan
dan panjang umur. Pendidikannya akan diberkati, pekerjaannya akan diberkati, dan akan diberikan kepadanya panjang umur. Anak-anak taat kepada orang tua, taat, hormat tanpa komentar, tidak mempersoalkan apapun. Jadi ketaatan ini bisa kita lihat dalam ketaatan Ishak pada bapaknya Abraham. Kita bisa membacanya dalam kitab Kejadian, di mana ketika Abraham mengajak Ishak untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, Ishak bertanya, kita mau kemana? Kita akan mempersembahkan korban, persembahan kepada Allah. Dan dia mengikut. Kemudian ketaatan Tuhan Yesus pada Allah Bapa di sorga. Bagaimana ketaatannya? Yesus Kristus taat kepada Allah Bapanya sampai kepada kematiannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, masihkah ketaatan yang seperti itu kita jumpai dalam diri kita sebagai anak? Masihkah ketaatan seperti itu kita jumpai dalam diri anak-anak kita? Atau belum? Atau tidak ada lagi? Jika ketaatan itu hilang dari kita sebagai anak dan hilang dari anak-anak kita, kita juga perlu tanyakan apa penyebabnya. Kalau ketaatan itu sudah hilang dari anak kita harus bertanya, ataukah mungkin kita tidak lagi memberikan contoh atau teladan yang baik atau bimbingan yang baik pada mereka sebagai orang tuanya? Anak-anak kita tidak taat lagi kepada kita karena mereka melihat kita tidak menjadi teladan lagi dalam perbuatan baik? Atau kita memberikan perintah yang tidak baik kepada mereka sehingga mereka tidak taat? Atau kita terlalu memberi kebebasan pada anak-anak dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini hingga mereka lebih taat dan lebih tunduk pada hal tersebut? Kita hati-hati. Ada seorang anak, saat ia di kamar, orang tuanya memanggilnya, ia akan bermalas-malasan datang untuk menemui orang tuanya dengan mengatakan tunggu. Tapi begitu ia mendengar suara dering handphonenya, Victor hatok doi merlujung mendapoton handphone nai. Jadi kita lihat dia lebih taat kepada handphonenya daripada kepada orang tuanya. Hal seperti ini sekarang sering kita jumpai. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Lebih lanjut, Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Mungkin kita pernah atau mungkin kita sering menyakiti hati anak-anak kita. Di sini Paulus mengatakan, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Didiklah anak di dalam kasih. Jika suatu saat ia melakukan kesalahan, berilah penjelasan dengan baik dan jangan menghukumnya tidak setimpal dengan kesalahan yang ia lakukan. Karena itu bisa menjadikan mereka putus asa, mendendam, atau mungkin sakit hati kepada kita. Jangan menjadikan mereka sebagai pelampiasan emosi ketika mereka melakukan kesalahan. Sehingga hukuman yang dia terima tidak setimpal dengan kesalahan yang dia lakukan. Besar sekali hukumannya. Padahal kesalahannya sangat kecil sekali. Hingga meninggalkan luka di dalam hati anak-anak kita. Anak merupakan warisan atau pusaka dari Tuhan. Dalam Mazmur 127 ayat 3. Anak-anak kita adalah warisan, pusaka. Tentu berharga. Mereka pusaka dari Tuhan, warisan dari Tuhan. Karena itu kita harus mensyukurinya dan bertanggung jawab penuh atas mereka. Dan jangan melakukan kekerasan fisik maupun mental yang mengakibatkan fatal. Sehingga hati mereka menjadi tawar, menjadi takut, putus asa, sakit hati, mendendam, dan lain sebagainya. Kiranya kita sebagai orang tua semakin berhikmat agar kita dapat mendidik anak-anak yang Tuhan berikan pada kita dengan bijaksana. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, melalui nats kita pada minggu hari ini, kita diingatkan bahwa keluarga yang berbahagia adalah jika seorang kepada yang lain saling merendahkan diri di dalam takut akan Tuhan. Tidak ada yang merasa lebih hebat. Tidak ada yang merasa karena dia kepala rumah tangga, dia harus dipatuhi dan bisa sesukanya untuk melakukan perintah dan melakukan tindak kekerasan. Jangan ada yang menganggap seorang lebih hebat dari yang lain dan menganggap yang lain lebih rendah statusnya.
Suami, istri, dan anak harus saling mengerti dan saling menolong dalam keluarga. Suami yang telah memenuhi kebutuhan keluarga, menafkahi anggota keluarga, patut dihormati dan dihargai. Tapi dengan kerendahan hati, dengan didasari cinta kasih juga, dia juga boleh menolong istri dalam pekerjaan di tengah-tengah keluarga. Itu harus terjadi, itu harus dilakukan. Istri yang bekerja di rumah, mengurus anak-anak, memasak, mencuci, dan lain sebagainya, dengan kerendahan hati dan didasari cinta kasih, juga boleh menolong suami dalam mencari nafkah untuk menopang perekonomian keluarga. Jadi mereka melakukan perannya masing-masing, dan ketika telah melakukan perannya masing-masing, mereka juga menolong, saling meringankan beban dari salah satu, beban suami dan beban istri di tengah-tengah keluarga. Menolong pekerjaan istri, menolong pekerjaan suami. Meski terkadang kita enggan saling menolong satu sama yang lain karena guncingan orang-orang di sekitar kita. Sebagai contoh, jika istri bekerja mencari nafkah, mungkin orang-orang akan berkata, "Loh, kok kamu mau sih kerja keras mencari nafkah? Itu kan tugas suami." Nah, hal seperti ini mungkin akan mengganggu pikirannya. Kemudian dia akan mengatakan, "Oh iya ya, kenapa?" Tapi ketika dia mengasihi dengan tulus, ketika dia mengasihi suaminya dengan tulus, tunduk kepada suaminya dengan tulus, maka dia juga dengan tulus melakukan pertolongan kepada suaminya, mencari nafkah dengan keikhlasan hati. Atau jika suami dengan rela menolong istrinya melakukan pekerjaan dalam rumah tangga, orang-orang mungkin akan mengatakan, "Ih, kok suaminya nyapu? Kok suaminya nyuci sih? Kemana istrinya? Tega amat istrinya." Mungkin itu bisa terjadi. Tapi nats kita pada hari ini mengingatkan kepada kita agar keluarga kita bisa semakin bahagia. Agar kita bisa menemukan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Marilah kita melakukan peran kita masing-masing dan kita saling menolong dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati, didasari pada satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan saja. Kedua, kita diingatkan dan kita diminta untuk membangun keluarga dalam relasi yang benar. Jika relasi atau hubungan antar suami, istri, dan anak berjalan dengan normal, maka ketundukan, ketaatan, dan mengasihi suami, istri, orang tua, dan juga anak itu bukanlah hal yang sulit dilakukan. Kalau kita melakukan peran kita dengan baik, kalau kita betul-betul bertanggung jawab kepada Tuhan atas apa yang kita lakukan, maka tunduk kepada suami itu bukan hal yang berat. Maka mengasihi istri itu bukan hal yang berat. Menghormati orang tua itu bukanlah hal yang berat dalam kehidupan kita. Tapi itu merupakan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena ada ketulusan, karena ada kejujuran dan motivasi yang besar untuk melakukannya. Bukan untuk keuntungan, kepentingan diri sendiri. Tapi kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami untuk melakukan peran kami masing-masing di tengah-tengah keluarga. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dan sebagai anak. Dengan satu tujuan, yaitu menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan saja. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk dapat melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Dan berkati keluarga kami Tuhan, agar menjadi keluarga yang berbahagia, yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terimalah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu.